Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa berencana untuk menerapkan alat sensor wajah bagi pembelian tiket Jaklingko. Hal ini merupakan upaya untuk pencegahan terjadinya tindakan pelecehan yang saat ini marak terjadi di wilayah ibu kota. Nantinya pemirsa melalui Jaklingko, sistem tiketing terintegrasi akan melakukan penerapan konsep face recognition yang diyakini akan meningkatkan rasa nyaman para penumpang, terutamanya bagi perempuan dan juga anak. Tak hanya itu, Pemprov melalui Dinas Perhubungan juga berencana akan melakukan pemantauan para pelaku yang berniat untuk melakukan pelecehan seksual dengan memasang alat di seluruh transportasi yang ada di Jakarta. Pemasangan CCTV di berbagai stasiun, halte, terminal, dan juga kendaraan umum juga sedang dilakukan untuk mendeteksi sekaligus juga mengurangi potensi aksi pelecehan seksual. Wacana angkutan kota khusus perempuan mendapatkan perhatian publik, ada yang setuju, tapi ada juga yang menilai tidak akan efektif. Dan berikut ini pemirsa adalah komentar sebagian dari warga Jakarta. Bagus sih, ini aku berharapnya juga segera direalisasikan karena untuk menjaga perempuan itu sendiri sih dari tindakan-tindakan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Kebijakan kayak gitu bagus sih, bisa meminimalisir banget ya kalau ada pemisahan gender di angkot. Semoga dengan kebijakan itu bisa benar-benar meminimalisir atau bahkan menghilangkan ya kejadian-kejadian pelecehan seperti itu. Kalau di angkutan umum sih ya kalau dari segi kendaraannya kayaknya agak susah ya, tapi kalau demi kenyamanannya wanita ya bagus sih, setuju banget karena kan banyak banget tuh kayak apa sih namanya tuh ya pelecehan seksual. Bagus sih untuk mengurangi tindak pelecehan seksual yang biasa terjadi di angkutan umum. Menurut saya itu kebijakan yang sangat bagus ya karena membuat kita kalau kita pulang sendiri naik transportasi umum jadi lebih aman dan nyaman. Harapan kedepannya kayak wanita itu jangan dianggap remeh gitu, jangan melihat wanita sebagai bahan atau objek untuk melampiaskan pikiran-pikiran liar mereka. Ya, sementara itu pemirsa pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno, menyebutkan bahwa pengadaan angkutan umum khusus bagi perempuan tidak efektif untuk mencegah pelecehan seksual di dalam angkutan kota. Menurutnya cara yang lebih efektif untuk menanggulangi pelecehan di transportasi umum adalah dengan memasang kamera CCTV di setiap angkutan. Dengan adanya CCTV yang merekam sisi dalam angkot, setiap tindakan pelecehan seksual nantinya bisa terbukti dengan jelas. Pelaku pun tidak bisa mengelak kepada petugas yang menangani kasus pelecehan ini. Selain itu, Joko juga menilai tindakan pelecehan tidak hanya terjadi pada lawan jenis, namun juga sesama jenis. Oleh karenanya, Joko menyebutkan sang sopir angkot juga harus proaktif bila memang terjadi kasus pelecehan dalam angkutan yang sedang dikemudikan. Baik, kaitannya dengan wacana angkot khusus perempuan, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangannya bersama narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita bicara tadi terputus kaitannya dengan regulasi, apakah memang regulasi yang disampaikan ini sudah tepat atau akan seperti apa nantinya. Kita akan kembali menyapa ada Ibu Andi dari Komnas Perempuan, kemudian juga ada Pak Limbong dan juga ada Pak Haris. Saya kembali lagi ke Ibu Andi kaitannya dengan regulasi, kalau tadi ada mengatakan 72% sebenarnya peningkatan untuk kasus pelecehan seksual. Apa yang salah sebenarnya dengan regulasi yang terjadi saat ini kaitannya dengan transportasi publik begitu melihat masih banyaknya atau masih maraknya kasus pelecehan seksual. Apakah memang soal pemenuhan hak perempuan sendiri di transportasi publik ini akan seperti apa? Saya mau klarifikasi dulu, 72% ini adalah kenaikan kasus kekerasan seksual Kekerasan dalam seksual. berbagai ruang, bukan hanya di transportasi umum Ya. dan tidak terbatas pada pelecehan seksual. Mhm. Nah, kita baru saja punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana mengatur secara spesifik juga tentang pelecehan seksual. Ini adalah salah satu tindak kekerasan seksual yang dulu di KUHP tidak dikenali. Ya. Jadi kami sangat senang sebetulnya bahwa undang-undang ini kemudian bisa digunakan. Tadi kita dengarkan dari laporan MNC juga korban segera melaporkan kasusnya terkait dengan pelecehan seksual. Tetapi ini masih undang-undang yang baru yang tentunya membutuhkan proses sosialisasi dan internalisasi khususnya bagi semua petugas dan aparat penegak hukum. Karenanya tadi selain menegaskan tentang bagaimana memastikan SOP, ada CCTV, ada langkah-langkah tentang face detector dan lain-lain, yang juga sangat penting adalah upaya untuk melakukan pelatihan agar petugas bisa siap siaga, mengenali dengan baik bagaimana caranya harus berkomunikasi dengan korban dan bisa mendukung korban untuk memproses kasusnya. Nah, kita juga mengenali bahwa saat ini
upaya untuk mempermudah pelaporan ini juga dilakukan di tingkatan aparat penegak hukum. Karenanya Komnas Perempuan sedang mendorong agar Direktorat Khusus untuk Pelayanan bagi Perempuan dan Anak ini bisa segera diadakan searah dengan arah kebijakan dari Kapolri, dan juga untuk memastikan jumlah poluan yang cukup sehingga ini lebih banyak bisa membantu korban dalam melaporkan atau memproses kasus-kasusnya yang ada. Kita juga sedang menunggu turunan dari peraturan-peraturan turunan ya dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga nanti upaya pemulihan bisa lebih kuat. Baik, ini artinya pelatihan terhadap supir angkot itu pun juga termasuk begitu ya kalau menurut Anda Ibu Andi? Betul sekali. Karena kan mereka yang selalu siap siaga ya. Dulu ada pelatihan untuk P3K ya, Pak Limbong ya. Bahkan untuk membantu kalau ada kehamilan gitu. Karena siapa tahu harus melahirkan di tengah perjalanan dan lain-lain. Jadi ini juga bagian dari tindakan cepat yang harus diambil, pesupir atau keneknya tahu di mana dan bagaimana menghandle kasus kekerasan seksual. Baik, bagaimana dengan adanya pos Sapa yang memang saat ini sedang digalakan begitu ya oleh Pemprov DKI Jakarta? Betul, pos Sapa ini kan bentuknya on call ya. Jadi ini juga salah satu arena atau mekanisme rujukan yang dapat dikembangkan oleh penyedia layanan transportasi. Tentunya bekerja sama juga bisa dengan UPPA layanan 112 dan berbagai layanan lain yang memungkinkan korban semakin diteguhkan dalam upayanya untuk memproses kasusnya itu. Baik, saya ke Pak Limbong. Pak Limbong, wacana kaitannya dengan pembuatan angkot khusus untuk perempuan. Apa yang memang harus disiapkan jika memang nantinya wacana ini tetap akan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta? Seberapa siap sebenarnya untuk angkutan kota kita? Bicara kesiapan terkait pemisahan atau membuat angkutan umum khusus ini, Mbak Indra, saya pikir ini sesuatu yang kalau saya boleh usul agar ini tidak perlu kita tindak lanjuti, Bu ya. Tidak perlu ditindaklanjuti, begitu? Ya, saya sepakat dengan Bu dari Komnas Perempuan, karena begini, sekarang saya sudah mengatakan tadi angkutan umum khususnya angkot di Jakarta ini baru terintegrasi dengan Transjakarta itu sekitar 20%. Saya pastikan Bu, yang 20% itu sudah seluruh pramudinya sudah mengikuti program pendidikan yang didukung dan diprakarsai oleh Dinas Perhubungan. Itu ada di Tegal, ada di Bekasi, dan ada di Bali. Ini program sehingga para pramudinya juga sadar betul akan kewajibannya, sadar betul akan apa yang harus dilakukan ketika ada kekerasan seksual yang ada di penumpangnya, yang dilakukan oleh salah satu penumpangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, 20% tadi itu masih seluruhnya itu sudah pakai CCTV. Nah, sekarang ini kita sudah meluncurkan Mikrotrans AC telematik. Pengertiannya, di dalam AC telematik tersebut sudah ada face record. Jadi artinya tahapan-tahapan itu tentunya akan mendukung pada peningkatan kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa angkutan umum. Nah, ketika ini nanti saya mau sampaikan bahwa yang mendukung BRT dan angkutan umum massal yang ada di Jakarta ini dari sisi bis kecilnya, Mikrotransnya itu berjumlah 6.360 unit. Namun saat ini existing baru 2.100. Nah, artinya masih di kisaran 25-30%. Namun perlu kita catat Bu, bahwa di regulernya ada 10.000. Jadi keseluruhan angkot itu ada 14.600 ya. Jadi di regulernya berarti masih ada 8.000-an. Nah, ini yang disampaikan Pak Haris tadi dari DTKJ, ini mungkin butuh perhatian khusus dari Pemprov DKI untuk memfasilitasi CCTV untuk mereka. Karena kalau sudah bergabung dengan Transjakarta, pasti sudah pakai CCTV. Dan semuanya terkoneksi dengan sistem yang dibangun oleh Transjakarta. Baik. Dan di setiap titik pengendapan itu ada petugas-petugas Transjakarta yang siap langsung sigap menerima
laporan dalam bentuk apapun Ya. terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam satu lintasan. Kira-kira begitu, Bu Indah. Baik, Pak Limbong, kalau tadi kan dinyatakan memang para sopir angkutan kota ini atau para sopir transportasi publik juga sudah mendapatkan pelatihan sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kesigapan dan juga kaitannya dengan kesiapan para sopir angkutan kota ini jika memang nantinya akan dikhususkan atau mungkin kaitannya dengan mencegah ataupun menekan kaitannya dengan pelecehan seksual ini, kesigapan ataupun kesiapan dari para sopir angkot? Kalau pramudi, Bu, Ya. sekarang kita pakai istilah pramudi Baik, ya. pramudi. Pramudi ini intinya mereka kan penugasan, Bu ya. Intinya mereka penugasan. Kalau ketika mereka disuruh mengangkut khusus wanita, tentunya simbol-simbol itu akan ada di angkutannya itu sendiri. Artinya dia tidak akan mengangkut penumpang yang bukan wanita. Jadi dari sisi pramudinya saya pikir pasti siap juga. Namun kembali saya mengatakan bahwa pengaturan supply-nya mungkin agak menjadi persoalan kita. Karena apa, Bu? Jumlah yang tersedia saat ini saja masih penyerapan, khususnya kalau kita mau terapkan di penerapannya integrasinya di Transjakarta masih 20%. Ini memang tertunda. Ini tertunda karena kita 2 tahun terakhir mengalami pandemi, Bu ya. Harusnya di tahun 2022 ini harusnya angkot ini sudah terintegrasi dengan Transjakarta minimal 60% dari 6.000 something gitu loh, Bu. Jadi tapi karena kita pandemi kemarin 2 tahun terjadi stagnasi sehingga pertumbuhan supply-nya sedikit tersendat, baru 2.100 sekian gitu loh. Jadi mudah-mudahan ke depan ini penyerapan ini juga semakin perekonomian kita semakin bagus. Yang disampaikan Pak Haris tadi bahwa di Jakarta sudah memberikan by the service untuk angkutan umum. Sistem perekonomian Jakarta semakin bagus sehingga penyerapan angkutan umum masuk ke dalam sistem Transjakarta akan semakin cepat sehingga semua yang kami sampaikan tadi secara paralel akan terrealisasi. Baik. Karena sebagai contoh, Mbak, itu minggu depan kita rencananya akan ada akan mengaspal itu AC yang sudah yang sudah di launching beberapa bulan lalu, dan itu sudah dilengkapi dengan apa yang saya sebutkan tadi, dilengkapi CCTV, dilengkapi face detector dan lain sebagainya. Sehingga akan menjadi sangat waspada bagi niat-niatan yang kurang baik. Kira-kira demikian, Mbak Indah. Baik, kita bicara kaitannya dengan aturan begitu ya, atau regulasi kaitannya dengan standar pelayanan minimal yang mungkin ada di transportasi publik, khususnya baik mungkin di angkutan kota begitu. Kalau Pak Haris, Anda melihatnya seperti apakah memang adakah memang aturan yang sudah jelas begitu kaitannya dengan kenyamanan, keamanan dan juga transportasi publik ini sendiri? Ya, aturan yang sekarang ada dari mulai peraturan perundang-undangan sampai dengan kalau di tingkat DKI adalah Perda maupun Pergub, itu saat ini belum ada yang khusus mengatur mengenai penumpang berjenis kelamin wanita. Nah, namun demikian beberapa waktu yang lalu dan saat ini masih berproses di DPRD bahwa akan ada regulasi yang khusus mengatur mengenai disabilitas dan priority citizen yang ada di angkutan umum. Nah, apakah nanti perempuan akan kita masukkan sebagai priority citizen, yaitu salah satunya ada kalau yang sekarang ini kan disabilitas, kemudian senior citizen, kemudian ibu hamil. Nah, ini baru ibu hamil. Nah, apakah nanti akan ada wacana untuk memasukkan wanita ini menjadi priority citizen di dalam angkutan umum dengan perlakuan yang khusus? Nah, nanti mungkin akan kita mendengarkan Dewan Transportasi Kota Jakarta sendiri punya banyak komunitas, nanti akan kita mendengarkan dengan komunitas-komunitas tersebut, dan kita akan berdiskusi dengan DPRD mumpung belum diketok palu. Nah, ketika nanti memang akan ada peluang untuk masuk priority citizen di angkutan umum ini adalah perempuan atau wanita, tentunya nanti kita akan agendakan untuk memasukkan itu. Baik, selain kaitannya dengan regulasi maupun aturan begitu, apa yang memang juga harus dipersiapkan gitu kalau memang wacana ini nantinya akan dilakukan, Pak Haris?
saya pikir pemerintah DKI harus fokus pada hal-hal yang menjadi quick win, yang menjadi bagaimana tindakan atau kebijakan itu dilakukan lalu bisa hasilnya cepat. Ya. Saya pikir CCTV tadi kalau yang tergabung di dalam Transjakarta nggak masalah. Pak Limbong tadi sampaikan sudah ada persyaratan minimal untuk face detector bahkan termasuk juga CCTV. Nah, yang sisanya 80% tadi, saya pikir harus ada crash program agar supaya pengadaan CCTV ini kan nggak mahal. Nah, ketika misalnya melakukan buying the service saja bisa, lalu kita menganggarkan untuk CCTV, saya pikir itu baik dan itu bisa diprioritaskan untuk penganggaran di tahun anggaran yang besok. Saatnya pemerintah DKI hadir ketika sekarang ada pelanggaran di angkutan umum, sementara angkutan umum ingin didorong agar supaya menjadi primadona, maka harus segera fokus dan kerjakan. Lalu pos sapa dan yang lain-lain sifatnya on call tadi, saya pikir itu pelengkap. Yang penting CCTV tadi menurut saya. Baik, artinya pos sapa pun juga masih bisa dimaksimalkan begitu ya, sambil menunggu kaitannya dengan CCTV sebagai sarana penunjang untuk bisa memantau dan juga melihat bagaimana situasi sebenarnya di dalam angkutan kota. Tapi kalau Mbak Ika sendiri melihatnya begitu ya, kaitannya dengan apa yang sudah terjadi untuk saat ini begitu. Pelecehan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Bukan tidak mungkin kalau tadi salah satu narasumber yang kami wawancara juga sempat mengatakan pelecehan juga bisa terjadi sebenarnya antar perempuan begitu. Iya. Jadi gini, kalau kita lihat Undang-Undang TPKS tadi ini nomor 2012 pasal 52, bagi siapa yang menyaksikan gitu, yang melihat orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual harus melaporkan. Gitu. Nah tadi kita di CCTV ataupun stiker misalkan ditempel di angkot itu kan menjadi pelengkap. Jadi regulasi kebijakan yang tepat gitu kan, menghasilkan suatu kebijakan yang melibatkan semua stakeholder yang bisa menghasilkan suatu kebijakan yang memberikan solutif, tidak hanya kebijakan yang responsif gitu kan. Harus ada sinergi juga selain dari pemerintah gitu kan, juga harus ada sinergi dari para penumpang itu sendiri. Ada CCTV kalau penumpang tidak berani speak up kan sama aja bohong kan, gitu. Nah jadi penumpang yang berani speak up gitu kan, terus masyarakat yang melihat langsung lapor gitu. Jadi harus cepat gitu loh, tanggap dan sigap gitu kan. Melihat langsung lapor. Oke, langsung lapor polisi, lihat CCTV. Nah, jadi harus ada sinergi dari semuanya. Dan termasuk juga setelah adanya sinergi, termasuk juga kaitannya dengan penindakan sebenarnya. Hampir pasti kasus pelecehan seksual ini tidak begitu banyak terungkap begitu kan, kaitannya dengan pelaku, kemudian juga keberuntungan mungkin bagi korban untuk mendapatkan perlindungan begitu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya mengapresiasi ya Polri dalam hal ini juga sudah membentuk direktorat khusus ya, dan ini harus segera direalisasikan dan harus masif ini loh. Jadi kalau bisa mendapatkan satu tindak pengaduan ya udah harus benar-benar ditindak. Jadi sebenarnya perempuan akan lebih percaya diri kok kalau payung hukum itu sudah jelas gitu loh. Kalau payung hukum jelas itu yang kadang membuat mereka takut untuk speak up gitu. Karena kan kembali lagi biasanya kan mayoritas perempuan ini kan merasa ya minoritas gitu, maksudnya dalam ini ya gendernya gitu kan, kan melihat dan pelaku juga rata-rata secara strata mungkin lebih tinggi atau bagaimana, itu yang kadang membuat mereka tuh tidak berani speak up, terus juga mereka menganggap ini aib gitu kan. Walaupun sekarang disampaikan ada kesetaraan gender gitu ya, bahwa yang dirubah harusnya adalah pemikiran gitu, atau mindset. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa kaitannya dengan wacana angkutan kota khusus bagi perempuan di MNC News Prime sesaat lagi.